Kita tuh terdeteksi loh Pak dengan alarmnya Allah. Apa alarm kita Pak? Ada yang bisa jawab enggak? Alarm kita yang mudah dideteksi oleh Allah itu apa Pak? Bukan sidik jari. Ada yang bisa jawab? Alarmnya kita itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi ta'ala min ahwali ahli an-nar. Amma ba'du, yang senantiasa kami muliakan para alim, para ustadz, para sesepuh bini sepuh, dan tak lupa yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, termasuk teman-teman pemuda Kokam yang semoga tetap senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menggerakkan Islam ini melalui persyarikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini Allah temukan kita di satu majelis yang mulia, satu majelis yang semoga membawa kepada kita keberkahan usia, satu majelis yang semoga membawa kita keberkahan ilmu, keberkahan harta, dan keberkahan di dalam mengarungi kehidupan kita berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan kepada kita sehat dan sakit itu lebih lama mana? Lebih lama Allah memberi kepada kita sehat atau sakit? Dalam sehat. Sehatnya berapa tahun, sakitnya berapa tahun? Kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa atau kadang-kadang kita terlanjur maaf suudzon kepada Allah, atau mungkin kurangnya rasa syukur, ya termasuk saya. Ketika Allah sudah memberikan kepada kita sehat 1 tahun, kemudian diuji dengan 1 minggu sakit, niku raos itu seperti Pak. Sakitnya seminggu saja, sakit gigi Pak, sakit gigi. Terus pun Ibu, jenengan dikasih sehat 1 tahun, sakit giginya 1 minggu aja.
Ya Allah, lorone kaya setahun ngoten to. Ya. Ya karena kita hanya melihat pada kondisi yang kurang baik. Kalau kita melihatnya dari kondisi yang baiknya, alhamdulillah Allah tuh sudah ngasih saya 1 tahun sehat. Ya ini semoga sakit giginya ya enggak lama-lama, seminggu 1 bulan enggak apa-apa. Betul Pak? Nggih. Bahagianya 1 tahun, sedihnya 1 hari. Niku kados-kados kok ya koyo setahun sedih ngoten to, Pak? Ya karena kita melihat dari sisi negatifnya gitu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, ya kita akan tetap bersyukur. Alhamdulillah Allah tuh sudah ngasih saya seneng 1 tahun. Ini saya sedih 1 hari ini. Kalaupun besok masih sedih ya ini ujian. Artinya betul-betul walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar. Ya karena kita diuji takut ya, diuji lapar ya, diuji sedih gitu kan. Masa bahagia terus Bapak? Nah, kesedihan, kemudian sakit, kemudian ada masalah, itu bagian dari rem, Pak. Kita direm sama Allah supaya bahagianya tidak berlarut. Ya, bahagianya tidak berlarut kemudian melupakan Allah. Ketika bahagia pas kebetulan tidak ingat Allah, ya Allah sayang kepada kita kemudian dikasih sedih atau dikasih sakit, apa yang diucapkan pertama kali? Ya Allah. Nah, mungkin selama ini kita nggak pernah mengucapkan ya Allah gitu, tapi Allah cinta sama kita, biar kemudian ingat kepada Allah, dikasihlah sakit. Astagfirullah ya Allah. Nah, itu kalimat, karena selama ini mungkin belum pernah terucap. Kita dikasih bahagia sebegitu lama hingga tidak terucap kalimat-kalimat Allahnya, saking lupanya barangkali. Ya kalau kita yang alhamdulillah insya Allah sergap ngaji, insya Allah setidaknya minimal alhamdulillah ada zikir pagi sore, subhanallah, alhamdulillah masih terucap lah. Siapa tahu di antara kita yang mungkin lupa bahwa selama ini Allah telah memberikan kepada kita kebahagiaan, Allah memberi kepada kita kesehatan, Allah memberi kepada kita kelapangan, Allah memberi kepada kita kemudahan. Cuma dikasih kesulitan sebentar saja sudah ngangluh. Wah ngene kaya ngene, wah jan wangit ora rampung-rampung piye to ki, ora selesai-selesai. Ingatlah bahwa selama ini Allah telah memberikan kepada kita kemudahan. Ini yang perlu kita syukuri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Nggih. Kalau lagi ingat, kalau lagi susah, lagi sulit atau lagi sakit, ingat saja ketika kita sehat, ingat saja ketika kita pernah diberi kemudahan, ingat saja kepada kita ketika diberi kelapangan. Shalawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan semoga kita semuanya bagian dari umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Karena memang sejatinya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensi syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, artinya syahadat tauhid, syahadat Rasul, ini salah satu konsekuensinya adalah bagaimana ketika kita hidup bisa berjalan di atas garis kebenaran, di atas garis Al-Quran, di atas garis As-Sunnah. Sehingga ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti tidak hanya kesaksian saja, tapi perilaku kehidupan kita juga sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Orang dikatakan tauhidnya baik,
orang dikatakan tauhidnya baik, artinya syahadatainnya itu baik, adalah manakala dia bisa berlaku baik, berbuat baik. Padahal syahadatain ini bisa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa artinya hablun minallah, hablun minannas, ya. Kemudian hablun minal alam. Ya. Tauhid kita seperti apa? Dengan Allah kita baik, ya. Tapi hubungan dengan manusia seperti apa? Baik apa tidak? Hubungan kita dengan alam baik atau tidak? Gitu. Sehingga betul-betul ada satu upaya pemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, akidah kita lurus, ya. Kemudian mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga baik, juga lurus, dijaga betul sunnah-sunnahnya, dijaga betul ajaran-ajarannya, mulai dari bangun tidur, makannya tangan kanan atau tangan kiri, minumnya tangan kanan atau tangan kiri, baca doa apa tidak, ya, mandinya bagaimana, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, muamalahnya dengan manusia seperti apa, ya, kemudian sampai di siang hari sholatnya seperti apa, sunnah-sunnah sholatnya bagaimana, sampai nanti kemudian tidur kembali, itu betul-betul temoto, Pak. Ada satu kedisiplinan di dalam menjalankan apa yang memang beliau Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada manusia, kepada alam bagaimana, Pak. Kalau kita masih membuang sampah sembarangan, ya berarti jelas kita bermasalah. Wong ngaji seprono seprene kok masih buang sampah sembarangan, buang sampah di selokan. Ya, satu sisi ada orang-orang yang betul-betul hati-hati. Kami pernah menemui satu satu pandangan yang sangat luar biasa di bandara, Pak. Ya, sayangnya bukan orang Indonesia, itu orang luar negeri. Ketika habis makan permen itu, kemudian karena di kanan kirinya belum ada tempat sampah, permennya itu dikantongi dulu, Pak. Bungkusnya itu loh, kantongi dulu. Nah, ketika sudah mau masuk, dia sambil berjalan menuju ke tempat sampah baru dibuang. Walaupun satu bungkus permen. Lah kalau sekarang jamaah yang di masjid ini satu bungkus permen, alah rapopo kayak ngisor karpet gitu. Alah rapopo kayak ngisor karpet. Kalau satu orang nggak apa-apa itu, tapi kalau semuanya berpikiran nggak apa-apa, satu taruh karpet, ya jadi sampah permen semuanya. Coba aja lihat pengajian-pengajian kita, ya, pengajian-pengajian kita. Snack kalau sudah dibagi, ya kan, kalau sudah selesai ngaji ya sudah. Apakah sampah snacknya diambil? Belum tentu. Pengajian bermuhammadiyah besok tanggal 30 milad itu kita tes, kita uji. Apakah kita membuang sampah sembarangan atau tidak? Kalau membuang sampah sembarangan, di mana ilmu kita, Pak? Di mana ilmu an-nadzafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman? Ya, Allah itu bersih. Allah juga cinta kebersihan. Ya, tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita seorang muslim yang menjaga kebersihan itu. Justru ada negara-negara yang maaf mayoritasnya mungkin bukan Islam, tapi ternyata bersih, Pak, menjaga kebersihannya luar biasa. Tapi ya kadang-kadang kita sedih, yang mayoritas Islam ternyata kotor. Barometernya mudah, mampir di masjid, masuk kamar mandi, pesing apa enggak? Tuh. Mampir di masjid safar, masuk kamar mandi, ada kotoran kuning-kuningnya enggak yang nempel di temboknya, di keramiknya. Kalau ada tempelan kuning-kuning, apalagi di klosetnya atau di temboknya, jelas berarti kebersihannya kurang dijaga. Loh, enggak ada yang tugas kok, enggak ada yang kerja kok. Bukan itu. Tapi jamaah itu punya sama-sama kepedulian, gitu Bapak. Termasuk rumah kita juga, ya, rumah kita juga. Seperti apa kebersihan rumah kita? Jadi ada satu sampah kertas di bawah meja, ya,
entah itu meja tamu, entah itu meja dapur, itu mungkin seminggu belum berpindah itu tempat kertas sampahnya nih Pak. Ini perkara-perkara sepele kita dengan alam, ya. Bagaimana kita dengan tanaman, bagaimana kita dengan sungai, bagaimana kita dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita dari alam itu, yang harusnya kita sebagai seorang muslim menjaga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah bagaimana kita bisa melaksanakan satu konsekuensi syahadatain, ya, syahadat tauhid, syahadat rasul. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, satu ayat yang sering kita dengar, satu ayat yang sering kita hafal, ini sebagai mukadimah kita semuanya untuk masuk kepada satu materi nanti, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah sekali-kali mati, ya, janganlah sekali-kali kita semuanya ini mati, illa kecuali wa antum muslimun, kita semuanya dalam keadaan muslim, kita semuanya dalam keadaan berserah diri kepada Allah, ya. Saya membuka dalam satu tafsir, ya, Ibnu Katsir, beliau menyampaikan tafsir daripada janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tafsirnya adalah hafizu alal Islam fi hali sihatikum wa salamatikum. Jagalah Islam ketika kita itu dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan selamat. Jadi kita jaga Islam ini ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Mumpung sehat, kata-kata anggenipun ibadah. Mumpung sehat, mumpung selamat, kata-kata anggenipun amal solih. Kalau ada amal solih, lakukan. Amal solih, lakukan. Ya, badiru bil amal, segera untuk beramal. Kalau ada amal solih, lakukan Bapak. Mumpung masih sehat. Ya, fi hali sihatikum, ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan selamat. Litamutu alaihi, supaya ketika nanti mati, matinya dalam keadaan menjaga Islam itu. Nah, jadi tafsirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah jagalah Islam ketika kamu sehat, ketika kamu selamat, litamutu alaihi, supaya meninggalnya dalam keadaan menjaga Islam itu, ibadah itu, Bapak. Ihfazillaha yahfazka. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Loh, Allah kok dijaga toh? Allah kan hafid, Allah maha menjaga. Ya, maksudnya jagalah Allah apa? Di dalam syarahnya dikatakan jagalah agama Allah, jagalah aturan-aturan Allah, ya, jagalah syariatnya Allah, supaya Allah menjagamu. Kalau kita menjaga sholat kita, Allah menjaga kita. Kita menjaga puasa kita, Allah menjaga kita. Kita menjaga harta kita dengan infak, sedekah, zakat, Allah nanti yang menjaga kita. Kita jaga diri kita dengan ilmu, ya, karena ilmu nanti akan menjaga kita. Allah menjaga kita dengan ilmu yang Allah berikan untuk kita. Itu ihfazillah yahfazka. Maka kalimat litamutu alaihi, kan supaya kita nanti matinya itu dalam keadaan menjaga Islam itu, menjaga agama Allah, sehingga dikatakan husnul khatimah. Biar mudah untuk difahami begini, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun sama dengan kebiasaanmu, kematianmu sesuai kebiasaanmu. Ngerti Pak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah kematianmu
sesuai kebiasaanmu. Ada yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran banyak toh Bapak? Ya karena kebiasaannya membaca Al-Quran. Yang meninggalnya dalam keadaan sholat banyak ya karena sholat. Saudara kita yang beberapa bulan yang lalu meninggal setelah sholat tahajud sambil menunggu waktu subuh, ya kan? Sambil menunggu waktu subuh. Sinten Bapak? Dalamipun keuangan, ya. Jadi habis sholat tahajud menunggu waktu subuh sambil duduk santai gitu kan, Allah ambil, masya Allah. Bayangkan, saya yakin beliau menunggu waktu subuhnya itu mengamalkan satu ayat Allah, dua ayat Allah bahkan. Wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar ketika waktu sahur, ya, dan di waktu sahur beristighfar. Jadi sambil menunggu waktu subuh banyak istighfar, zikir, ya, mungkin baca Al-Quran. Kok kemudian Allah ambil, luar biasa. Ada yang meninggal ketika khutbah, ada yang meninggal ketika mengimami. Ya karena kebiasaannya baik, Allah ambil dengan cara yang baik. Karena kebiasaannya itu beramal soleh, Allah ambil dalam keadaan beramal soleh, walaupun di perjalanan, Pak. Walaupun di perjalanan, ya. Tapi tidak sedikit pula mereka yang meninggal dalam keadaan minum khamr, berjudi, tabrak liar, ya. Kok tabrak liar apa? Balapan liar gitu kan. Ya karena nggak karuan ngebutnya balapan gitu kan, ya karena kebiasaannya balapan der, udah. Atau dalam keadaan bermaksiat, wal na'udzubillah min dzalik, waliyadzubillah. Ya. Jadi ini satu satu ayat yang menjadi pondasi dasar kita ketika kita ingin beramal salih. Jangan berhenti menjadi orang baik. Okay. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan satu ujian Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata diri kita yang diuji, Pak, tapi ilmu kita yang diuji oleh Allah. Hati kita yang diuji oleh Allah. Ya. Angin yang menghembus pepohonan itu bukan menguji kekuatan pohonnya, tapi menguji kekuatan akarnya. Ngoten, Pak. Pohon itu ya sudah memang takdirnya ke atas gitu kan. Yang diuji apanya? Seberapa kuat akarnya menahan pohonnya. Seberapa ilmu kita ini kuat untuk bisa kita amalkan. Maka ada satu jamaah yang kemarin sempat bertanya begini, Ustadz, kenapa ya setiap apa yang saya ucapkan itu Allah menguji dengan apa yang saya ucapkan? Kemudian saya balik menjawab, sama. Saya tausiah tentang keikhlasan, Allah menguji saya keikhlasan. Saya tausiah tentang kesabaran, Allah menguji saya kesabaran. Saya tausiah tentang kejujuran, Allah menguji saya kejujuran. Saya tausiah tentang kemaksiatan, Allah menguji saya dihadapkan dengan satu kemaksiatan yang bisa saya menghindari atau tidak. Saya bertausiah tentang sholat tahajud, Allah akan menguji saya dengan tahajud. Saya tausiah tentang duha, Allah menguji saya dengan sholat duha. Ujian saya dan panjenengan Bapak itu berbeda-beda. Ujian saya dan panjenengan itu berbeda-beda. Porsinya berbeda. Ujian panjenengan belum tentu sama dengan ujian di samping panjenengan, Ibu. Ya. Karena setiap kita diberikan porsi masing-masing di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa mengatakan kamu enak ya. Di rumah santai gitu kan. Sudah ada yang ngirimi gitu kan. Kalau saya untuk mendapatkan uang 100.000 itu harus muter-muter dulu, harus kerja keras dulu. Boleh jadi ujiannya yang kita kira enak, boleh jadi dia mendapatkan ujian yang lain. Ya kalau bahasa Jawa ini apa Pak? Sawang sinawang. Ya. Tapi bahwa kemudian ikhtiar itulah yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Bagaimana ikhtiar kita ya di dalam bertahan dalam kebaikan. Karena nanti ujian kita di dalam berbuat kebaikan itu banyak sekali, Pak. Terutama ujian keikhlasan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
betul-betul diuji Bapak. Ya, saya terharu akan satu kisah apa namanya, kisah panjang sejarah penaklukan Persia Pak. Kisah panjang sejarah penaklukan Persia dari Rasulullah SAW mengirim surat ya kepada Raja Kisra sampai kemudian kemenangan negara adidaya ya dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi Rasulullah SAW tidak menangi Pak. Jadi Rasulullah meninggal, kemudian kekhalifahan pindah ke Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sampai kepada Umar bin Khattab. Ini kurun waktu yang begitu lama dari semenjak Rasulullah mengirim surat yang oleh Raja Kisra waktu itu, Raja Persia waktu itu, surat itu disobek-sobek, kemudian setelah utusan yang dibawa oleh Rasulullah SAW diperintahkan Rasulullah SAW kembali, wahai Rasulullah suratnya disobek-sobek. Kemudian Rasulullah mengatakan sungguh negara itu nanti akan disobek-sobek oleh Allah juga. Dan itu terbukti dengan kurun waktu yang begitu panjang sampai kepada kekhalifahan Abu Bakar Umar bin Khattab. Nanti akan saya sampaikan di sini Pak, bahwa kita akan diuji dengan kebaikan, istiqomah, tidak keikhlasan kita bagaimana dari satu kisah ini saja dulu. Padahal kisah sejarah itu kan semuanya memberikan kita hidayah. Satu kisah ini luar biasa. Ya, bagaimana kemudian ucapan Rasulullah ini terkabul. Termasuk ucapan daripada Rasulullah SAW kepada Suraqah. Suraqah ketika mau membunuh Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, siapa yang akan melindungimu? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah. Kemudian pedang itu terjatuh, kembali pedang itu diambil oleh Rasulullah. Siapa yang mau melindungimu? Karena tidak ada yang bisa melindungi, ya. Tapi tidak, Rasul nggak balas dendam dibunuh. Begitu mudah Rasul membunuh, tapi enggak. Ya, apa kata Rasulullah kepada Suraqah? Kelak kamu akan memakai pakaian Raja Kisra, Raja Persia. Itu terbukti ketika Rasulullah meninggal, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Umar bin Khattab. Betul-betul Suraqah pakai pakaian Pak, karena harta ghanimah itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, ada satu yang sangat indah sekali dalam kisah itu, Pak. Apa? Ketika peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, yang dipimpin saat hari itu panglimanya adalah Amr bin As. Semua harta ghanimah telah dibawa pulang. Ya, harta ghanimah sak isinya, Pak. Sak isinya kerajaan itu luar biasa. Ya, harta karun yang begitu luar biasa, Pak. Kalau saya baca sejarahnya, isi kerajaannya itu hartanya Masya Allah melimpah luas. Dibawa di hadapan Umar bin Khattab, masuk ke Baitul Mal tanpa sepeser pun prajurit pasukan itu mengambil, Pak. Nggak ada yang mengambil sama sekali. Umar bin Khattab kemudian menangis. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Khalifah, kenapa engkau menangis? Aku terharu betapa harta semuanya itu bisa masuk tanpa prajurit mengambil satu perak pun. Kemudian Amr bin As mengatakan, sesungguhnya engkau adalah khalifah yang jujur. Engkau adalah khalifah yang adil, jujur kepada Allah, sehingga pasukan semuanya juga jujur kepada Allah. Kalau pimpinannya itu jujur, solih, semuanya akan baik, Bapak. Ini satu pelajaran, bahwa keikhlasan itu diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah. Keikhlasan para muhajirin dan ansor ketika Fathu Mekah, Bapak, itu kan perang terakhir itu ya, artinya di Rasulullah SAW itu kan betul-betul idza jaa nasrullahi wal fath, yang semuanya sahabat menafsirkan bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Betul, kemenangan itu didapat, tapi idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah bahwa Rasulullah sebentar lagi akan diambil oleh Allah. Itu tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang membuat tafsir yang berbeda, Bapak, tafsir yang berbeda, ya, bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita. Nah, dalam perang Fathu Mekah itu, Bapak, semua harta ghanimah itu malah diberikan kepada yang baru masuk Islam, ya, Abu Sufyan dan tentara-tentaranya. Muhajirin dan Ansor, ya, apalagi yang Ansor ini ada satu sejarah
menulis ada satu bisikan-bisikan begini Pak, kayak engkau Rasulullah kembali ke Mekah, padahal selama ini kita tolong, nanti kembali ke Mekah. Nah kan bener toh, yang dikasih malah orang-orang yang baru masuk Islam tuh kan. Nah maaf, wajar Pak, tapi para sahabat radhiyallahu anhum tetap radhiyallahu anhum, mereka adalah manusia yang mulia. Perasaan seperti itu wajar, itu yang sahabat, apalagi kita. Tapi luar biasanya Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, kemudian menyampaikan demikian kepada sahabat Muhajirin dan Ansor, wahai Muhajirin dan Ansor, mereka baru masuk Islam, kalah kemudian masuk Islam, harta itu kita berikan kepada mereka, sedangkan kalian itu membawa saya Muhammad gitu. Apakah kamu tidak rela? Ya, ibarat kata bahasa saya begini, kamu mau harta atau mau saya gitu loh Pak. Bahasa saya, bahasa saya memahami kisah itu. Kemudian para muhajirin, sahabat Muhajirin dan Ansor menangis Pak. Menangis betul. Menangis apa? Menangis, kami memilih engkau wahai Rasul. Biarlah mereka membawa pulang harta ghanimah, tapi kami membawa pulang engkau. Akhirnya apa? Rasulullah dibawa pulang kemana Pak? Ke Madinah. Rasulullah berumah-umah di mana? Madinah. Meninggalnya di mana? Madinah. Masya Allah. Itu kalau kita tarik dalam akhlak berorganisasi Pak. Kalau kita tarik dalam akhlak berorganisasi, tapi itu kayak orang tahu ngaji, orang tahu nyengkuyung, orang tahu bermuhammadiyah kok giliran bagi-bagi lazismu, zakat, beras, sembako kok malah dapat. Kita yang sudah berlama-lama Muhammadiyah, yang sudah rekoso bermuhammadiyah kok malah nggak dapat. Wah, jangan pimpinan cabangnya ora adil. Hati-hati nih Pak, kita akan diuji. Loh aku tuh yang bangun masjid ini, yang merintis masjid ini, lah wong acara kaya ngono kaya ora diundang. Kebangetan gitu kan. Itu diuji keikhlasan kita Pak, diuji ilmu kita itu. Ilmu kita diuji. Suatu saat kita akan mendapatkan ujian itu. Ora diwongke, ora dianggap, ora dihormati, ora di itu Pak. Tapi kita tetap tatak, tetap ikhlas. Ya bismillah, saya karena Allah, ya sudah tetap berjalan, enggak apa-apa. Hari ini kita disobyo-sobyo, disanjung-sanjung, dimuliakan, dihormati betul. Suatu saat pindah. Tidak selalu kita Pak, dipindah. Mungkin karena usia kita, mungkin karena yang lain, sehingga gantian yang dimuliakan, yang dihormati, yang disanjung-sanjung. Nah kalau kita ternyata tetap masih ada keakuan, kudu aku, ini loh aku, nah, sudah. Pengennya dihormati, pengennya berarti muncul satu akhlak yang tidak baik, satu kesombongan. Akhirnya tidak mau berbuat baik, akhirnya keluar grup. Karena kecewa akhirnya keluar grup. Wah sudah, ya tipe-tipe usus pendek itu ya keluar grup gitu kan. Hati-hati, janganlah. Ya, karena kita berislam bersama-sama, apalagi dalam persyarikatan, ujiannya itu kan luar biasa banyak. Ya cukup mempelajari para pendahulu, Pak Haji Ahmad Dahlan itu seperti apa sih dalam berjuang. Kalau beliau kok sudah keluar grup, mungkin Muhammadiyah nggak berdiri Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau dengan musolanya yang dibakar, kemudian berhenti dakwah, aduh jebule dakwah kok abot atau musola aku malah dibakar, wes rasah nggawa Muhammadiyah, nggak jadi Pak yang sekarang ini. Tapi karena beliau itu wawasannya berkemajuan, wawasannya ke depan, memahami makna qaddamat lighotnya itu luar biasa gitu kan. Kemudian motivasi diri, wal takum minkum ummatun khair gitu kan, ya douna ilal khairi itu kuat ya. Jadi beliau ya bismillah, itu yang kita contoh yang begitu. Jangan yang kita contoh mending keluar wae Mas, keluar wae, padha wae kok dhewe sing wis rekoso, sing wis mikir, sing wis tenanan malah ora diregani, ora dihargai, malah kono sing ora ngopo-ngopo malah digawe kono kabeh, mbok wis men kono wae sing digawe sing kerja gitu kan.
gawe grup dewe. Buat grup sendiri. Ya kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Semoga bukan kita lah. Ya. Ayo Mas, melu kerja bakti. Lah iki sing dikek sembako sapa kono to ya mbok kejak kono sing kerja bakti. Mungkin ora entuk kon kerja bakti. Nek ana susahe ngundang kene, nek ana senenge kono. Lah piye jalah. Itu juga kalimat yang tidak baik Pak bagi diri seorang muslim dalam bertahan dalam ibadah, tidak baik itu. Ya. Makanya saya pernah menulis ya bermuhammadiyah itu ya karena Muhammadiyah organisasi pergerakan, ya kita akan bergerak, ada gesekan, dan itu sakit. Makanya tetap bertahan, tetap harus ikhlas, gitu loh. Harus ikhlas. Siap nopo mboten Bapak? Siap ya? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena dalam berorganisasi butuh satu amalan keistiqomahan, butuh akhlak yang baik, ya. Maka ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita semoga menjadi istiqomah di dalam kebaikan itu. Yang pertama adalah tidak merasa paling benar, gitu Pak. Tidak merasa paling benar. Jadikan orang lain di organisasi atau dalam persyarikatan ini sebagai ya teman diskusi lah, partner diskusi. Karena bisa jadi pendapat itu dari orang lain bisa jadi yang terbaik, bukan dari diri kita. Ampun bahasa Jawa ini napa nggih? Ojo dumeh, Pak. Kita itu sudah senior, ojo dumeh, kita sudah lama bermuhammadiyah, Ibu. Jangan mentang-mentang kita itu sudah punya jabatan tertentu kemudian pendapatku itu yang harus dipilih, pendapatku yang paling benar, jangan. Keakuan, Mbak, ya. Itu salah satu sifatnya iblis. Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ya. Kamu siapa? Muhammadiyahmu baru kemarin kok sudah usul-usul. Tidak boleh begitu. Ya, jenengan sinten rapat teko rapat malah aduh, jangan begitu, Pak. Akhlak itu harus dijaga betul. Ilmu itu harus dijaga betul. Kalau kita sendirian juga nggak baik, beramal soleh kok sendirian itu juga nggak benar. Yang namanya beramal soleh itu ya berjamaah. Itulah kemudian disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah ya bareng-bareng kita. Tapi kalau bareng-bareng kok seperti ini seperti itulah ujian kita di dalam berjamaah. Itu belum ujian haji loh Bapak. Ujian haji itu berat banget itu, betul. Satu kloter. Ya toh, yang satu disiplin, yang satu kurang disiplin, yang satu tepat waktu, yang satu telatan. Ya toh? Ayo nanti kumpul di depan hotel, wes paling telat, dikandani paling angel. Di saat yang lain kepanasan, ya toh, akhirnya pengen AC-nya dihidupkan. Ini ada satu orang, ojo AC-ne, kok ndak kademen. Menang satu orang, Pak. Kok tidak masuk angin, dan itu dengan kalimat ya itu sedang haji loh Pak, dengan wajah yang nesu, dengan wajah yang tidak senengke gitu kan. Jadi akhirnya yang lain cuma batin, ada yang batin aja gitu kan. Belum nanti yang satu bersih orangnya, yang satu kemproh orangnya. Ya toh kalau di kamar itu ya ngorok, ya ngentut, ya wis kemproh gitu kan. Itu ujian di dalam berhaji itu luar biasa, berat Bapak. Itu baru ujian menghadapi satu kloter, belum menghadapi orang lain, negara lain. Ya, atau orang Indonesia yang lain atau di luar kloter yang lain. Belum nanti menghadapi hawa dingin, hawa panas. Belum nanti ujian lagi makan terlambat, belum makan, uyul-uyulan, belum nanti kesasar. Ujian kita berbeda-beda. Setiap kita akan diuji amal solihnya. Setiap kita diuji amal solihnya. Pohon tidak diuji dengan angin yang berhembus.
akarnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan diuji suwondonya, Pak. Suwondonya ya tetap suwondo. Suwondo itu nanti akan jadi busuk ketika mati, Pak. Bahkan sekarang saja kalau mau, Pak, dari ujung rambut saya sampai kaki itu semuanya bau nggak enak. Rambut itu juga nggak enak, keringetan nggak enak. Belakang telinga ini kalau dikosok-kosok gini itu nggak enak. Hidung itu ya nggak enak, upilnya saja sudah nggak enak. Mulut itu sudah nggak enak, giginya saja sudah nggak enak. Turun lagi pusar tuh nggak enak loh, kotoran pusar itu baunya. Belum lagi nanti dubur, kubul, sampai kemudian bawah, nggak enak kita semuanya itu. Manusia jasadnya kita sudah nggak enak. Apa yang kita sombongkan, Pak? Kita wangi bersih ini kan karena mandi, hanya bertahan 6 sampai 7 jam. Itu kalau nggak ngapa-ngapain, kalau ngapa-ngapain sudah keringetnya sudah nggak enak lagi. Minyak wangi campur keringat sudah nggak karuan. Apa yang kita sombongkan gitu? Ya. Nah, yang diuji siapanya? Yang diuji ya hati kita, ilmu kita yang selama ini kita dapatkan. Lah Ustaz, kalau mereka yang nggak pernah ngaji, nggak pernah nggak pernah dapat ilmu, terus ujiannya seperti apa? Ada porsinya sendiri juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan ilmunya tadi, ada ujiannya sendiri. Apakah nanti membawa dia kepada hidayah atau tidak? Gitu. Ya, ujiannya berbeda. Jadi jangan merasa paling benar. Belum tentu apa yang menjadi pendapat kita benar. Ya. Dan belum tentu pendapat yang saudara kita berpendapat itu salah, belum tentu, Pak. Saling menghargai itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah terbuka dengan semua orang. Karena salah satu masalah yang mendasar di dalam persyarikatan sehingga ada yang kemudian berhenti beramal soleh, mutung, kemudian suwira tahu ngetok ngaji, ya kan? Wah, wis rameh ngaji meneh. Wis aku rameh Muhammadiyahan meneh. Wis aku rameh amal soleh lagi. Nah, itu salah satunya adalah adanya kubu atau blok yang saling berlawanan, kerap kali menjadikan organisasi berjalan lambat atau bahkan berhenti karena adanya kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu, mulailah kita terbuka kepada semua orang, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Ya tadi, Pak, ada grup kecil lagi. Nanti grupnya ada kecil lagi, Pak. Jadi ada 20 orang buat grup. Karena nggak sepakat jadi 10. Yang 10 ini jebule kok ya padha wae wis gawe grup meneh dadi 5. 5 akhirnya di WA-an. Ora ono grupe meneh. Wis entek wae. Orang kok kakunya minta ampun, orang kok angelnya, jadi orang itu yang samhan. Ya, yang mudah gitu loh, Pak. Yang humble, yang terbuka, yang inklusif gitu ya. Jadi dengan semuanya itu menerima perbedaan itu satu hal yang biasa, enggak apa-apa, perbedaan biasa. Tapi untuk menerima dalam perbedaan itu ini yang luar biasa. Dicoba dulu. Ya, setelah dicoba pendapatnya, ya enggak usah dicela ketika memang enggak baik. Nah, kayak wis tak kandhani to, pendapatmu mesti ra karuan, mesti ngono kuwi, mesti gagal. Enggak boleh begitu juga. Gimana? Oh, gagal loh, udah, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Memang semuanya harus dicoba-coba, enggak apa-apa. Nanti kita musyawarahkan lagi, besok coba pakai pendapatnya yang beliau coba ya, enggak apa-apa. Jadi enak, Pak. Tapi kalau sudah tidak senang hatinya, kotor hatinya, Pak. Jadi kalau ada orang yang berpendapat kemudian ya wis pendapatmu, ketika dia jatuh pendapatnya itu disalah-salahkan, dionyo-onyo, dah gua habisin betul. Naudzubillah, akhlak kita nggak boleh seperti itu. Saya kadang-kadang sedih melihat orang yang hatinya betul-betul kotor, Pak. Saya berhati-hati betul kok. Salah satu muhasabah hati kita kotor itu adalah apa yang kita makan. Insya Allah kalau makanan-makanan yang kita makan itu thayyib, bukan sekedar halal ya Pak, thayyib. Makanan kita thayyib, kita baca Al-Qur'annya juga thayyib, artinya sering, baik gitu ya. Insya Allah hati itu akan keluar yang baik juga. Pantang bagi orang yang suka baca Al-Qur'an kemudian dia ngomong kasar. Pantang bagi orang yang baca Al-Qur'an kok dia ngomong saru. Pantang bagi orang yang makanannya halal baik, sergap ngaji kok kemudian dia akhlaknya buruk.
sikapnya buruk, pantang itu Pak, pantang. Kalaupun dia ingin berbuat seperti itu, dia menahan. Yang mulia itu yang menyembunyikan, yang buruk yang menampakkan. Ya. Jadi kalau kita itu bertahan dalam ketidaksukaan, bertahan dalam ketidaksabaran, ditahan gitu ya Pak, jangan murah sabar tapi ditahan gitu, nah itulah, itu yang mulia Pak. Fa'innal karima yukhfihi, karena yang mulia itu adalah yang menyembunyikannya. Sedangkan yang buruk yubdihi, menampakkan ketidaksukaannya, dinampakkan, lisannya dinampakkan, pancen kowe iki angel, pancen kowe iki mesti lah. Jadi nggak boleh seperti itu akhlak-akhlak itu, okay? Selanjutnya, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dalam berislam, dalam bermuhammadiyah, dalam bersyarikat, dalam berorganisasi Pak, kita paham mana kepentingan pribadi, mana kepentingan bersama dalam persyarikatan. Jangan sampai urusan pribadi dibawa-bawa. Kalau itu baik sih tidak masalah, kalau itu buruk, nah ada hubungan ketidakbaikan dengan personal, kemudian akhirnya berpengaruh kepada berkegiatan. Saya bermasalah dengan Pak Imron misalkan, padahal satu sisi saya dan Pak Imron ini ada satu tanggung jawab untuk mendakwahkan aum pendidikan. Ya tetap berjalan saja, bismillah, tidak apa-apa, tetap berjalan saja. Urusan pribadi nanti. Syukur-syukur dengan bersama-sama ini, saya dengan Pak Imron menjadi baik, yang tadinya nggak baik menjadi baik. Kita tuh terdeteksi loh Pak dengan alarmnya Allah. Apa alarm kita Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Alarm kita yang mudah dideteksi oleh Allah itu apa Pak? Bukan sidik jari. Ada yang bisa jawab? Alarmnya kita itu apa? Apa Mas? Apa Mas? Hati, betul. Alarmnya hati. Betul Mas. Ya. Nanti tak kasih buku hadiah karena bisa menjawab. Insya Allah tak titipan Bu Leli ya. Nah, Bu Leli nanti Ahad depan mungkin bisa dibawa buku tulisan saya, tuntunan perawatan jenazah. Lumayan toh. Iya. Karena itu yang masih ada, yang lain udah habis. Saya nulis 12 buku Pak. 12 buku, salah satunya tuntunan perawatan jenazah, itu yang masih banyak itu. Nah, karena memang selalu dicetak untuk untuk dibuat pelatihan. Bisa ya Mas, insya Allah ya, karena bisa menjawab hati Pak. Loh kok bisa? Iya, Rasulullah mengatakan begini, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kebaikan akhlak. Nah, kembali kepada akhlak lagi. Orang yang akhlaknya baik itu baik. Wal itsmu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat kamu tuh deg-degan dan nggak seneng orang lain tahu. Dia tahu betul. Wong niku nek maksiat niku mojok ngumpet napa terang-terangan. Mesti ngumpet Pak. Nah kalau yang terang-terangan berarti wis ora duwe isin gitu kan, alias tidak punya kemaluan kan gitu kan. Iya, tidak punya malu gitu. Sampai nggak punya kemaluan itu kan karena nggak punya malu. Ora duwe isin, ora duwe hati, hatinya mati kalau sudah maksiat. Tapi bagi orang yang masih punya hati, dia maksiatnya masih sembunyi-sembunyi. Dan kalau ketahuan nggak mau. Terus kalau ketika di sidang atau apa mesti deg-degan, was-was, penuh rasa takut. Ya, penuh rasa takut Pak. Itu bisa dicek. Okay. Saya kalau punya salah sama Ustadz Jenny misalkan, saya ketemu beliau Ustadz Jenny ya mesti saya deg-degan. Ustadz Jenny duduk di sana, saya akan duduk di luar Pak. Nggak mungkin duduk di sini karena ketemu beliau, karena saya punya salah dengan beliau. Ya,
Itu Pak, deg-degan gitu. Nah, berarti saya punya salah. Salah saya apa gitu kan? Nah, maka selesaikan salahnya supaya bertemunya nanti enak. Jadi hati itu menjadi alarm utama. Anak itu kok pulang sekolah kok sudah gregetan, kok sudah apa namanya beda. Oh, ini mesti ada sesuatu yang disembunyikan. Mesti duwe salah ini. Mesti punya salah. Anak saya itu pulang dari sekolah, itu tangannya diginikan terus Pak. Anak saya yang pertama itu Kahfi itu. Nah, terus ke belakang Pak, dimasukkan di ember. Ketika ketemu saya, apa mainan air? Oh ya. Tapi nanti sudah begini lagi. Nah, saya kan curiga. Mana buka tangannya? Ternyata apa Pak? Meloek. Kenapa ini? Enggak apa-apa. Kenapa? Jujur aja. Enggak apa-apa. Enggak, Abi enggak marah. Kamu jujur aja. Enggak marah, Abi. Tadi mainan petasan tak pegang gitu Pak. Mainan mercon piye jajal dipegang tuh piye gitu loh Pak. Ya Allah. Jadi kelihatan beda kita itu. Di dalam hadis yang lain begini. Al-birru matma'annal qalbu. Yang namanya kebaikan itu adalah yang membuat hati kita tenang. Wal itsmu maha kafi nafsika wa karita ayati alaihinnas. Dan yang dosa itu adalah sama tadi. Ya apa-apa yang membuat kita tuh deg-degan dan nggak seneng orang lain tahu. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kita sedang tenang atau enggak, kalau kita deg-degan berarti jangan-jangan kita ada salah. Baik salah itu kepada Allah, salah kepada manusia, atau salah dengan diri kita sendiri. Ya, masih hati itu nggak akan tenang kok. Orang yang bermaksiat itu nggak akan tenang. Nah, mendahulukan kepentingan bersama, jangan sampai kepentingan pribadi dibawa-bawa. Kalau bahasa saya begini Pak, kalau kita bekerja di sekolahan, jangan sampai masalah sekolahan dibawa ke rumah. Kalau punya masalah di rumah, jangan dibawa ke sekolahan, nanti mempengaruhi mengajar. Kalau sebagai seorang guru, ya toh, masuk kelas dengan muridnya nggak senyum, ngajar ya seadanya, murid sampai melihat gurunya kok ora enak ya itu kan, dari tadi serem wajahnya, ternyata dia baru punya masalah. Ya ini tidak boleh. Ya, mana yang masalahnya sendiri, mana yang kepentingan untuk maslahat. Gitu. Organisasi ya mari kita sengkuyung bersama. Kalau ada masalah interest pribadi di antara kita, selesaikan dengan cara yang baik tanpa harus merusak tatanan organisasi itu. Kemudian yang keempat adalah tidak orientasi one man show. Maksudnya mboten hangabehi gitu loh Pak. Apa-apa diayai dhewe, yang ngundang dhewe, nulis dhewe, tanda tangan dhewe, disebar dhewe gitu kan Pak. Ampun. Lah sing liyane ora gelem kok. Itu prasangkamu atau betul-betul seperti itu? Dicoba dulu. Bukan jangan-jangan bukan tidak mau, tapi mereka mau mendekat sama jenengan itu enggak mau. Karena jenengan sudah sifatnya begitu, mereka mau mendekat, kok gegek salah, kok gegek rak percaya. Pak pundi Pak, tak sebarke kalau mawon. Allah ngono mbok sebarke paling rak tekan, ya wis rak percaya lah. Kita salah lagi. Hati-hati, betul. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari berbanyak prasangka. Karena sesungguhnya sebagian kecil aja prasangka itu dosa. Jangan berprasangka, husnudzon aja gitu loh Pak. Ya. Jadi jangan one man show, gitu. One man show itu ya tadi apa-apa sendiri, digarap sendiri, nggak mempercayakan kepada yang lain, nggak mendelegasikan kepada yang lain. Nah, dalam berkeluarga pun juga nggak boleh mentang-mentang suami, nggak boleh, mentang-mentang istri juga nggak boleh, mentang-mentang anak juga nggak boleh. Oh, coba Bapak Ibu, jenengan itu nggak bisa dipanggil Bapak kalau nggak punya aku anak, gitu kan? Oh lah anak. Kan nggak bisa gitu. Ya, nah bapaknya nanti jawab juga, ngerti ngono ora tak lahir ke. Ya memang yang lahir kan bukan bapak kok, ibu kok.
One man show itu tidak baik Bapak. Ya, jadi harus bahasanya apa ya? Kolektif kolegial gitu ya. Ya saling apa namanya? Berbagi-bagi tugas bersama-sama lah intinya gitu. Ini salah satu akhlak ya. Salah satu akhlak dalam kita tetap istiqomah dalam beramal solih. Nah, supaya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekalipun kita meninggalnya di atas kasur, di atas kursi, di depan televisi, tapi kebiasaan amal soleh itu yang menjadi saksi. Ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah menangis, Bapak. Dari beberapa puluh peperangan yang beliau ikuti, cita-cita ingin mati syahid itu nggak dapat, Pak. Tapi matinya di atas kasur. Tapi Allah tidak melihat matinya di atas kasur. Perjuangan yang selama ini ada, ikhtiar yang selama ini ada, dan niatnya beliau. Ya, niatnya beliau. Walaupun ada intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu jujur, Allah kasih kejujuranmu itu. Contoh siapa? Salah seorang sahabat, ya, apa namanya, yang tidak mau ghanimahnya, tapi bilang kepada Rasulullah, saya itu mau kalau nanti panah itu masuk ke leher ya, leher atau kening ya, ya. Dan Allah mengabulkan, Pak. Tapi ada juga yang pengennya mati di saat peperangan, tapi matinya di atas kasur. Ya tidak apa-apa, Allah tetap menulis baginya amal soleh. Lah Jenderal Sudirman tuh kayak apa, Bapak? Meninggalnya di mana beliau? Meninggalnya di Badaan, gitu, Magelang, gitu. Iya, yang saya baca begitu, meninggalnya di Badaan Magelang itu kan ada rumah Sudirman itu kan, Jenderal Sudirman. Masya Allah. Tapi sayangnya nganu ya Bapak, apa namanya, hanya berlalu lalang saja. Saya kalau lagi mampir ke Badaan beli bakso kerikil gitu tuh Pak, itu sambil Masya Allah nih dulu beliau kok di sini ya gitu. Ya memang dibuat yang banyak yang belum tahu mungkin. Padahal itu bagus untuk apa namanya, untuk memahami satu sejarah. Ya beliau perjuangannya luar biasa, amal solehnya luar biasa, walaupun meninggalnya di kamar. Ya, semoga tetap dinilai husnul khotimah. Dan kita semuanya demikian, Bapak Ibu. Ya, jangan berhenti berbuat baik, jangan bosan beramal solih. Ya, jangan karena omongan orang kita berhenti berjuang. Jangan hanya omongan orang kita berhenti berjuang. Bismillah, karena kita beramalnya karena Allah, bukan untuk manusia. Juga bukan untuk Pak Haidar Nasir, juga bukan untuk Ustadz Makmun, juga bukan untuk ketua cabang kita. Tapi kita beramal soleh sejatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentaati peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala apa namanya, cantumkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW cantumkan di dalam As-Sunnah. Dan dalam persyarikatan ini sudah ada aturan-aturan main yang bismillah kita taati bersama, karena semua keputusannya ya dimusyawarahkan oleh para ulama-ulama di dalamnya, dan kita percaya bahwa para ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang tidak berkumpul dalam kemaksiatan, tapi berkumpul dalam kema'rufan, amar ma'ruf nahi mungkar, dalam kebaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga nasihat pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semuanya. Semoga tetap istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma yassir umurana
ويسر أمور والدينا ويسر أمور أولادنا ويسر أمور أهلنا ويسر أمور أعمالنا ويسر لنا كل الأمور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعشنا عيش السعداء حياة طيبة وأمتنا موت الشهداء حسن الخاتمة وادخلنا بزمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.